bajingan. Berani sekali kau. Kau berani mendatangi para wanita dari perkumpulan 9 Phoenix itu untuk melaporkanku. Hari ini aku hancurkan kakimu. Suami, maafkan aku. Aku salah, suami. Tolong jangan pukul aku lagi. Aku mohon. Jangan pukul aku lagi. Sudah. Sudah tidak apa-apa. Kau tidak salah. Kau tidak salah. Kurasa kau baik-baik saja. Memangnya kenapa kalau aku minum sedikit dan memukulmu? Aku akan memukulmu kapan saja aku mau. Aku lakukan apa yang aku mau. Dan kau, dasar bajingan, pergi ke perkumpulan 9 Phoenix sialan itu untuk melaporkanku. Hari ini aku pukul kau sampai mati. Li Xiaotian, kau memang berani. Perkumpulan 9 Phoenix kami telah mengeluarkan dekrit 9 Phoenix, memperingatkanmu untuk berhenti memukul istrimu. Namun kau masih berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Seorang petugas kebersihan, seorang pekerja reparasi, dan satu lagi. Jadi kalian dari perkumpulan 9 Phoenix? Benar. Kami para wanita ini semua pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pemimpin kami menampung kami. Ya, di perkumpulan 9 Phoenix kami, bersama-sama kami adalah api yang membara. Berpisah, kami adalah langit penuh bintang. Kami memiliki orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Li Xiaotian. Hai hari indahmu. Ini sudah benar-benar akhir. Maksudmu, hanya kalian 3 perempuan jalang ini bisa mengakhiri aku? Meremehkan wanita, ya? Maka hari ini kami akan membuatmu membayar harganya. Sialan, sekelompok orang rendahan, cari mati. Baiklah, aku kabulkan keinginanmu. Ayo, tangkapi mereka. Serang. Perempuan-perempuan jalang ini cukup garang. Lin Xiaotian. Ini semua bukti kejahatanmu selama bertahun-tahun. Yang menantimu adalah masuk daftar hitam industri dan hukuman hukum. Kau tamat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kalian sekuat ini? Kakak, apakah kau bersedia bergabung dengan perkumpulan 9 Phoenix kami? Aku bersedia. Bagus. Kami akan membawamu menemui pemimpin. Perkumpulan 9 Phoenix.
hormat kepada pemimpin. Apa tujuan dari Nine Phoenix Society kita? Yaitu untuk diam-diam melindungi kelompok rentan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bersama, kita adalah api yang membara. Berpisah, kita adalah langit yang penuh bintang. Kenapa kamu bertindak begitu mencolok? Ini benar-benar ceroboh. Leader, kami sudah menemukan lokasi putri Anda. Benarkah? Xiaoxue saya sudah tumbuh begitu besar. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Si sampah ini bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Apa gunanya kamu untukku? Maafkan aku, suami. Lain kali aku pasti akan memberimu anak laki-laki. Ibu, kamu di mana? Bapak, aku mohon. Tolong jangan pukul hari ini, ya. Anaknya masih kecil. Kalau dia melihat ini, itu akan meninggalkan bayangan di hati dia. Si anak kecil itu. Aku khawatir tentang bayangan psikologis untuk dia. Lebih baik dia mati. Lepas atau tidak? Aku mohon. Kamu berani tidak mendengar apa yang aku katakan. Kamu mau membangkang. Hari ini, aku akan membunuhmu dulu. Lalu menjual si jalan kecil itu. Kamu memaksa aku. Menyakiti aku itu satu hal. Tapi kenapa kamu mau menyakiti anak kita? Aku akan membunuhmu. Bunuh kamu, bunuh kamu. Aku akan membunuhmu. Ayah. Xiaoxue, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Xiaoxue. 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 Xiaoxue, jangan lari. Xiaoxue, Xiaoxue. Xiaoxue. Saat aku bangun, aku tidak bisa menemukan Xiaoxue dimanapun. Kemudian, aku dihukum 3 tahun di penjara untuk pembelaan diri berlebihan yang menyebabkan kematian. Di penjara, aku bertemu guru saya. Guru saya mengajari saya banyak keterampilan. Setelah keluar dari penjara, aku mendirikan Nine Phoenix Society ini. Ingin menjadi dukungan untuk semua wanita. Bahwa aku menemukan putri saya sekarang. Jalan. Hey, how are you? Aku kasih kamu 10 menit. Segera datang ke klub Sinuwe sekarang. Kalau kamu terlambat 1 detik, kamu akan menanggung akibatnya. Maaf ya, how are you? Lalu lintas agak macet. Kamu terlambat 3 menit. Maaf, gimana kalau aku menghukum diri sendiri dengan minum 3 gelas? Taruh saja. Beraninya kamu minum anggurku tanpa izinku. Maaf. Telat 3 menit. Harusnya aku menghukummu bagaimana? How you, kamu nggak tahu cara menghargai keindahan ya? Tuan Muda Sun, kamu nggak ngerti wanita cantik itu seperti anjing. Kamu harus tahu cara melatihnya. Kalau dilatih dengan baik, dia jadi penurut. Kalau dilatih dengan buruk, dia bahkan bisa menggigit majikannya. Menurutmu itu masuk akal? Enggak. Iya, how you benar. Karena aku benar, kalau gitu aku menghukummu untuk berlutut selama 3 menit. How you? Apa? Perkataanku nggak ada harganya lagi. Kamu sudah lupa siapa yang menjemputmu dulu waktu kamu hampir mati kedinginan di salju. Waktu itu kamu lebih buruk dari pengemis akulah yang selangkah demi selangkah melatihmu jadi bintang besar seperti sekarang. Aku belum lupa. Sekarang sayapmu sudah mengeras, sekarang mau menggigit majikanmu, kamu sudah lupa caraku. Menghancurkanmu semudah menginjak semut. Berlutut. Nah, gitu dong. Tuan Muda Sun, lihat betapa penurutnya anjing yang sudah kulatih ini. Memang nggak buruk. Aku jadi semakin tertarik.
berdiri. Lututmu sakit nggak? Tuan Mudasan sudah nonton banyak film yang kamu bintangi. Dia sangat suka sama kamu. Dia sengaja datang buat ketemu kamu hari ini. Tahu? Terima kasih Tuan Muda Sun atas apresiasinya. Kalau gitu cepatlah menari tampilkan yang bagus. Hey, stop. Lepas bajumu dan menari. Siapa yang mau lihat pakai baju? Aku Hao Yu, aku wanita kamu. Hao Yu, aku wanita kamu. Oh, jadi dia pacar kamu? Kayaknya kita harus lupakan aja. Hei Tuan Muda Sun, tidak, lupakan saja pacar. Dia istri saya. Asalkan kamu suka dia, aku akan antar dia ke tempat tidur kamu. Benarkah? Tapi hal-hal ini tidak bisa dipaksa. Benar-benar nyata. Cuman untuk bisnis di masa depan, Jangan khawatir soal itu karena kamu begitu jujur. Aku tentu tidak akan memperlakukan kamu buruk. baguslah kalau begitu. Ayo. Tuan Muda Sun, biar saya tawarkan kamu minum. Sejujurnya, kalau kamu tidak begitu muda, aku ingin memanggil kamu Godfather. Ayo, saya minum duluan. Cepat lepas baju kamu dan menari. Kalau kamu tidak menghibur Tuan Muda San dengan baik hari ini, aku akan menghukum kamu dengan disiplin keluarga. Tidak. Hao Yu, aku mohon kamu. Aku sekarang agak terkenal. Kamu tidak bisa memaksa aku melakukan ini. Terkenal apanya? Di mata saya kamu hanya mainan. Cepat. Kamu mau patuh atau tidak? Hao Yu, aku wanita kamu. Aku akan melakukan apapun untuk kamu tanpa menunggu. Benarkah? Tapi jangan suruh aku melakukan ini di depan pria lain. Aku kasih kamu muka kan? Lepaskan saat aku bilang, jangan buang-buang waktu. Hei Hao Yu, mungkin kita harus lupakan saja. Tidak Tuan Muda Sun, aku harus penuhi keinginan kamu hari ini. Lihat saja. Aku tanya kamu sekali lagi, lepaskan atau tidak? Aku tidak mau. Sangat bagus. Sangat bagus, memang sangat bagus. Kamu tidak mau lepaskan, aku akan suruh orang lain lakukan untuk kamu. Orang. Iya, Lepaskan pakaian dia untuk aku, jangan ada satupun yang tersisa. iya. Biarkan mereka lihat baik-baik hari ini. Bagaimana kamu terlihat telanjang. Kamu sudah bikin aku kesal. Aku akan ambil foto dan posting online. Lihat apakah kamu berani melawan aku. Biarkan aku pergi. Hao Yu, aku mohon kamu. Tolong biarkan aku pergi. Lakukan. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Aku Nyonya Cifeng Lin yang menghubungi kamu. Di mana Nona Lin? Dia di dalam. Para pria ini mengganggu dia. Berani sekali mereka. Berani kamu ganggu anak perempuan aku, kamu mencari kematian. Berani-beraninya mengganggu anakku, kau cari mati. Aduh. Di mana anakku? Tadi jelas-jelas ada di dalam. Ke villa pribadiku, rumah emasku. Sudah beberapa hari tidak menyembunyikan perempuan. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran yang benar. Kukira ada orang penting yang datang. Ternyata cuma seorang kurir busuk. Kau pengkhianat tak tahu balas budi itu. Nanti lihat bagaimana aku mengulitimu. Kau bawa anakku kemana? Kau gila ya, mencari anakmu malah langsung datang ke sini. Lin Shue adalah anakku. Kau Ibu Lin Shue? Ya, kembalikan anakku. Aku yang akan ke neraka.
Lin Shui itu anjing yang dibesarkan keluarga Jiangku. Kami yang membesarkannya. Sekarang kau langsung mau memetik buah hasil keluarga Jiangku. Tidak mungkin. Bilang anakku adalah anjingmu, cari mati. Cari mati? Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau cuma seorang kurir sialan yang bosan hidup. Ya, ayo. Bunuh mereka untukku. Chief Feng, lumpuhkan mereka. Siap. Jika ada apa-apa dengan anakku, nyawamu yang kurebut. Feng Niu Guilang. Iya. Kamu benar-benar mengira aku Jiang Haoyu begitu hebat? Aku perkenalkan. Si Feng Niu ini, dia adalah juara tinju bawah tanah yang berhasil 10 kali berturut-turut. Orang yang pernah merobek Feng Niu dengan tangan kosong. Yang ini lebih hebat lagi. Keahliannya semua diasah di medan perang Afrika. Tidak kurang dari 1000 atau 800 nyawa ada di tangan dia. Chief Feng, hancurkan mereka. Ya. Hancurkan mereka? Cuma 2 perempuan jalang ini? Cewek ini lumayan keren. Jiang Shao, aku mau dia tidur dengan aku malam ini. Boleh kan? Tentu saja tidak masalah. Kalau kamu suka, kamu bisa bawa kedua-duanya. Paksa saja mereka. Aku akan uruskan untukmu. Hahaha, bagus. Kamu mau tidur dengan kurir wanita yang bau? Kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Kamu tahu tidak, kurir sialan itu sebenarnya lumayan tampan. Kamu mencari mati. Ayo kalau begitu. Aku kira ada master tersembunyi. Cuma itu kemampuanmu? Leader anak buah tidak kompeten. Ya. Aku datang sendiri. Aduh, Feng Niu, wanita ini jangan bunuh dia. Dia adalah ibu Lin Shui. Setelah aku selesai dengan anaknya, aku juga ingin bersenang-senang dengan dia. Ayo. Bagaimana mungkin? Guilang, hentikan dia. Kemarilah, hentikan dia untukku. Wanita, saya menasihatimu. Apa yang kamu bicarakan, ayolah. Jangan datang ke sini. Aku memperingatkanmu. Aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Ah, tanganku. Di mana anak perempuanku? Di mana anak perempuanku? Pemimpin, kamu mencubitnya seperti ini. Dia juga tidak bisa bicara. Jika sesuatu terjadi pada anak perempuanku hari ini, aku janji padamu, aku pasti akan membuat hidupmu seperti neraka. Katakan, di mana anak perempuanku? Aku bilang, jangan bunuh aku dulu, kataku. Ada siapa? Buka pintunya. Ada siapa? Nona Lin, jangan buang waktumu. Villa ini milikku. Kamu tidak bisa melarikan diri.
Jangan datang ke sini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Apa yang kamu pikirkan? Tidak, aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku sudah tidur dengan banyak selebriti wanita. Aku sangat berpengalaman. Patuhlah, dengan begitu kamu bisa menderita lebih sedikit. Berani memukulku, kamu sedang mencari mati. Aku tidak bermaksud begitu. Maafkan aku, maafkan aku. Kamu menolak bersulang, malah harus minum hukuman. Kamu aktor, itu kamu. Berpura-pura jadi martir yang suci, oke. Hahaha, berpura-pura suci. Setelah minum pil racun ini, meski ada 100 pria, kamu tidak akan berpikir macam-macam. Beri aku minum. Ada apa? Menyesal? Aku kasih tahu Lin Sue, aku tertidur hari ini. Bahkan Tian Wang Laut sudah datang pun dia tidak bisa menghentikannya. Aku bilang, Tidak, Sun Shao kan? siapa kamu? Aku Ibu Lin Shui, juga pemimpin Nine Phoenix Society. Mungkin kamu belum pernah dengar tentangku, tapi aku masih punya beberapa keahlian dan kemampuan. Dan keahlian serta kemampuan ini hanya untuk menghadapi anak-anak jahat seperti kamu. Jika kamu bisa menghentikan penyiksaan terhadap putriku hari ini, tinggalkan putriku sendiri, aku bisa membiarkanmu pergi. Bolehkah aku mengerti bahwa kamu sedang mengancamku? Ini bukan ancaman. Ini adalah nasihat. Jika aku tidak melepaskan putrimu, apa yang bisa kamu lakukan? Bunuh aku. Aku tidak ingin sampai sejauh itu, tapi aku memperingatkanmu. Kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Permisi, aku akan memaksamu hari ini. Kamu sebaiknya cepat datang. Kalau tidak, kamu akan mengambil jenazah putrimu. Kamu sedang mencari mati. Kau cari mati. Chi Feng, segera aktifkan perintah tertinggi Nine Phoenix Society. Suruh semua anggota Nine Phoenix Society selidiki keluarga Sun ini sampai tuntas. Kumpulkan 3.000 prajurit baja ke sini. Kalau ada apa-apa dengan putriku hari ini, aku akan banjiri Qingzhou dengan darah. Siap, pemimpin. Bukannya kau suka menyiksa wanita? Hari ini aku akan jadikan kau seorang wanita. Aku tidak bermaksud membunuhmu, tapi aku tidak punya pilihan. Aku baru saja telepon ibumu, aku sangat marah. Tapi sekarang kau harus mati. Tidak, aku mohon padamu. Lepaskan aku. Lepaskan kau. Lepaskan kau? Seumur hidupku, aku tak pernah diancam siapapun. Ibumu yang pertama. Ayo, minum. Turun ke bawah, akan kutunjukkan seperti apa neraka itu. Ayo, minum. Minum, dasar. Tutup pintunya. Tenang saja semuanya.
Hari ini gadis ini juga kebagian. Oke, bos, asik sekali. Pemimpin, jalan di depan terlalu sempit. Ini kurang dari 1 kilometer dari villa pribadi Sun Lin Feng. Turun. Serang dengan kecepatan penuh. Minggir. Wah sayang, mau kemana Nona Lin? Tinggal dan main dengan kami. Hari ini kita makan daging impor. Ayo kita ajak bintang film ini, kita adakan pertukaran seni yang intim. Nona Lin, mau kemana? Biarkan kami main bersama. Kau pikir bisa kabur hari ini? Kau cari mati, tahan dia. Mati kau. Berhenti. Ibu, Xiao Shui. Xiao Shui. Kalian semua harus mati. Pil racun. Bajingan. Ini semua salah ibu. Bunuh mereka semua untukku. Jangan ada yang tersisa. Iya. Kamu cuma segini, ada juga kemampuan dan energi yang khusus untuk menghadapiku, gua. Ketua aku. Ketua dari Nine Phoenix Society. Aku, nih berani-berani kamu mengancam tuan muda ini dengan energi ini? Dasar perempuan, aku lihat kamu juga cukup cantik. Bagaimana dengan ini? Kamu dan putri kamu, jika kamu melayani aku dengan nyaman hari ini, aku bisa menyelamatkan kamu dari kematian. Bagaimana hasilnya? Apakah aku cukup bermurah hati? Aku akan membunuh kamu hari ini. Bunuh aku? Hanya oleh kamu? Ya, hanya aku. Oke, karena kamu mencari kematian. Lalu aku akan memenuhi kamu. Tangkap perempuan ini. Aku ingin melihat perempuan jalang ini lebih baik mati. Ya. Perempuan, jika kamu tidak ingin mati berlutut dan menyerah setelah tinju besi aku meluncur, kamu harus cacat jika tidak mati. Bagus, kami bertiga menyingkirkan satu orang secara acak. Bisa dengan mudah mengalahkan kamu. Apalagi kami bergabung kekuatan. Kenapa bicara nonsens dengan perempuan ini? Biarkan aku melakukannya. Berbaring. Kamu yang harus berbaring.
Aku peringatkan kamu, keluarga Sun kami adalah keluarga kaya di Shangjing. Jangan main-main, kalau tidak kamu dan anakmu akan menghadapi akibatnya. Kalau aku tidak main-main, kamu tidak mengampuni anakku sebelumnya, kan? Bukannya kamu ingin aku hidup lebih buruk daripada mati? Aku sudah peringatkan kamu jangan memaksa aku. Kamu tidak akan sanggup menghadapi akibatnya. Apa yang kamu mau? Kalau kamu membunuh aku, kamu dan anakmu akan mati. Asalkan kamu membiarkan aku pergi, semua dendam hari ini akan berakhir. Aku bisa mengabaikan kali ini. Aku sudah bilang itu. Aku ingin kamu mati. Leader, di sini sangat terbuka. Kamu tidak bisa lolos kalau membunuhnya. Biarkan dia dihukum oleh hukum. Leader, kamu tidak layak menanggung sendiri untuk sampah ini. Pergi. Bos, baru saja menemukan putrimu. Apakah kalian akan dipisahkan oleh jeruji besi penjara sekali lagi? Siapa yang berani lancang sekali buat onar di rumah Sun? Kakak, Kapten Zhu, inilah penjahatnya membawa sekelompok orang ke villa pribadiku, langsung main tinju hanya karena sedikit perbedaan pendapat. Lihat, orang-orang ini semua terluka karena dia hampir membunuhku. Beraninya kau! Kau berdarah-darah. Jelas-jelas kau. Chi Feng, kamu tidak perlu bicara dengan mereka. Cepat bawa Xiao Shui ke rumah sakit dulu. Aku tidak mengizinkan ada kesalahan. Ya? Berhenti. Sebelum kita tahu apa yang terjadi. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Nyawa dipertaruhkan. Kau masih mau menghalangi kami menyelamatkan orang. Ini adalah TKP. Sudah kukatakan jangan pergi. Kalau begitu, jangan pergi. Walaupun ada kasus besar, itu tidak sebanding dengan nyawa manusia. Dan nyonya kami adalah korbannya. Kau menghentikan korban untuk sembuh. Apa yang kau pikirkan? Aku baru saja tiba di TKP. Apa yang terjadi belum jelas. Dia adalah korbannya. Itu bukan urusanmu. Kau hanya perlu satu mata. Kau bisa lihat siapa korbannya. Apakah nyonya kami wanita lemah? Bisakah dia lari ke sini untuk melukai Sun Lianfeng? Diami kau. Sudah kukatakan jangan pergi. Kalau begitu jangan pergi. Hari ini kapten yang berkuasa di sini. Aku rasa apa yang kau katakan hari ini tidak berlaku. Aku rasa apa yang kamu bilang hari ini tidak berarti. Berani-berani kamu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Lepaskan kapten kami. Perampasan senjata secara terbuka. Perlawanan keras. Kamu tahu apa akibatnya? Saudara, apa yang kamu bicarakan dengan perempuan ini? Cepat panggil pasukan khusus. Katakan saja ada gerombolan di sini yang menyerang penjaga. Oke. Tunggu sebentar. Pasukan khusus sudah datang. Dalam kasus kamu, mereka akan langsung membunuhmu. Sebelum telepon saya tersambung, jika kamu menyerah dengan patuh, maka kita masih bisa bernegosiasi tentang hal ini. Tolong panggil tim operasi khusus sekarang. Aku, Tang Yunjia, menunggu di sini. Kamu perempuan, sungguh tidak menangis sebelum melihat peti mati. Benar, saudara Olam. Apa yang kamu tunggu? Oke. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Halo Brigade Chin, ada pembunuh di Crescent Bay. Perlawanan keras terhadap hukum. Menahan sheriff sebagai tawanan. Tolong bawa seseorang ke sini sekarang. Cepat bawa Xiao Shui pergi. Tapi, Aku tidak perlu kamu di sini. Bahkan jika kamu menyelamatkan anak perempuanmu, lalu apa? Penahanan kamu sudah pasti. Tunggu sampai kamu pergi. Kamu pikir aku akan membiarkannya pergi? Ayo kita bertaruh hari ini. Taruhan apa? Aku bertaruh kamu yang akan masuk penjara hari ini. Keluarga Sun kamu juga akan dihancurkan. Keluarga Sun kamu juga akan dihancurkan. Aku akan masuk penjara. Keluarga Sun kita akan dihancurkan. Sepertinya kamu belum sadar dari mimpi. Sepertinya kamu belum paham. Orang seperti apa yang kamu lawan? Apa akibatnya?
Ayahmu Sun Yingcheng memiliki 10 perusahaan yang terdaftar. Kakekmu Sun Tianwu mulai dari 50 tahun lalu. Banyak teman di ibu kota. Benar kan Pak Sun? Kalau kamu tahu masih berani sombong. Selama ini aku tahu apa yang aku lakukan. Kamulah Pak Sun. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tahu lawanmu seperti apa? Maksudmu apa? Wah bro, dia mengaku sebagai pemimpin Nine Phoenix Society. Tak penting. Jangan tertipu olehnya. Knights Phoenix Society. Tak pernah dengar. Tak pernah dengar tak masalah. Tapi sebentar lagi kamu akan tahu kemampuan Nine Phoenix Society. Suruh anak buahmu simpan senjatanya. Simpan senjatamu sekarang. Pasukan khusus sudah dalam perjalanan. Kalau kamu berhenti sekarang, mungkin kami akan lebih lunak. Lunak Kapten Zhu, dari saat kamu masuk pintu ini, kamu serang aku tanpa alasan. Aku ingin tanya, kamu kapten tim keamanan Qingzhou? Atau budak anjing keluarga Sun? Kamu. Kalau mau mendekati yang berkuasa, itu boleh. Tapi aku sarankan sebelum mendekati yang berkuasa, kamu cari tahu siapa yang benar-benar berkuasa. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu mau bilang kamu yang lebih berkuasa. Bajingan, jangan pikir kamu bisa main dua kaki. Berani bertindak semena-mena di depan kekuatan kami. Kocak banget. Berkuasa? Di mataku, keluarga Sun kalian itu apa? Menurutmu, keluarga Sun kami itu apa? Murka langit bawa hujan, kesombongan manusia bawa bencana. Keluarga Sun kalian sudah berjuang puluhan tahun untuk mencapai prestasi hari ini. Sayang sekali. Sayang sekali, kamu sudah jelaskan padaku. Sayangnya semua yang dimiliki keluarga Sun kalian hari ini akan berakhir. Kamu bilang keluarga Sun kami akan tamat hanya dengan kamu. Ya, hanya aku. Kakak, kamu bikin aku mati ketawa. Hanya dengan kamu, keluarga Sun kami akan tamat. Waktunya habis. 3, 2, 1. Xiaofeng, Dewa Daxia. Ketua Linglong Capital, He Lianyu. Raja pengacara, Wang Qing. Zhao Wuji, Kepala 4 Keluarga Besar di Shangjing. Kami melihat sang pemimpin. Lihat pemimpin. Kenapa si tua Zhao ini menyembah dia? Dan Xiaofeng, He Lianyu. Bagaimana mungkin? Bangunlah. Tuan Muda Sun, ketawa. Kenapa kamu nggak ketawa? Nggak lucu ya? Sekarang tuh nggak lucu lagi. Kamu siapa? Aku sudah peringatkan kamu barusan. Jangan desak aku terlalu jauh. Tapi kamu nggak dengerin. Sekarang aku secara resmi memberitahumu. Keluarga Sunmu sudah tamat. Tuan Zhao, apa yang kau lakukan di sini? Dia itu siapa sih? Kenapa kau mau memberi penghormatan padanya? Nona Tang adalah penyelamat putri saya. Saya pernah bersumpah selama Nona Tang membutuhkannya, semua aset keluarga Zhao siap untuk Anda gunakan. Xiaofeng, Bawahan siap. He Lianyu, Zhao Wuji. Bawahan siap. Saya perintahkan kalian, kerahkan semua sumber daya yang bisa kalian kerahkan. Dengan segala cara, hadang dan blokir semua perusahaan Sun yang terdaftar. Siap. Kakak. Bos, semuanya sudah siap. Pemimpin, dana dari 8 keluarga sudah siap semua. Wang Qing, Bawahan siap. aktifkan semua pengacara emasmu. Buatlah semua bukti kejahatan dan pembukuan palsu keluarga Sun menjadi publik. Bukti kejahatan dan pembukuan palsu. Siap. Mulai. Saya mau hasilnya dalam 1 jam. Buat keluarga Sunmu jadi tikus jalanan. Semuanya teriak. Jangan terlalu memaksa orang. Terlalu memaksa. Jangan buru-buru. Dan ini baru permulaan. Mulai sekarang, jangan pelit dengan dana. Tanpa batas, tidak peduli kerugiannya, jual pendek semua perusahaan keluarga Sun yang terdaftar.
Siap. Kak, lihat, harga saham kita anjlok. Menurut berita terbaru dari stasiun ini, Sun Group diduga melakukan penipuan keuangan dan menyuap pejabat pemerintah. Regulator saat ini sedang melakukan penyelidikan mendalam. Sun Yingcheng, ketua Sun Group, telah ditangkap secara resmi. Ayah benar-benar ditangkap. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Hei, Kalian berdua anak nakal, siapa yang kalian ganggu di luar? kakek, Mayer Slow memilikinya. Tidak, apa kau pikir aku ini orang tua bego yang gak tahu apa-apa? Para bangsawan di atas tuh sudah bilang, ini karena kakakmu menghina orang yang tidak seharusnya dia hina. Kamu kasih telepon itu ke kakakmu. Kakek, Anak nakal, balik ke sini sekarang. Aku akan patahkan kakimu. Sudah berkali-kali kupingatkan, jangan sombong di luar. Kamu tidak mendengarkan. Sekarang ini menghancurkan keluarga Son kita. Kamu senang, apa kamu puas? kakek, kamu dengarkan aku, Xie Chaizi. Halo Pak Tua, aku benar-benar minta maaf, kamu tidak akan pernah melihat cucumu lagi. Halo, Nona Tang, maaf Nona Tang, ini semua salahku. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Sekarang kau tahu salah, sekarang kau tahu sudah terlambat untuk memohon ampun. Nona Tang, jangan bunuh mereka semua. Ya, pasti. Keluarga Sunmu sudah bangkrut, ini baru langkah pertama. Apalagi yang kau inginkan? Kau akan segera mengetahuinya. Biro Investigasi Ilahi datang untuk menangani kasus ini. Pemimpin, semua rantai bukti sudah hancur. Kalau begitu mulai tangkap orang-orang. Tangkap Sun Lianhu dan Sun Lianfang. Ya. Kalian mau apa? Kenapa kalian menangkap kami? Apa kalian dari Biro Investigasi Ilahi ini cuman antek-antek Tang Yunjia? Atau masih pelayan masyarakat? Kenapa menangkap? Apa kalian nggak punya nurani? Ini bukti kejahatan kalian selama bertahun-tahun. Mana mungkin? Kamu, Sun Lianhu, benar-benar hebat. Membantu kakakmu menghancurkan bukti 3 kali berturut-turut. Bahkan menyuruh pembunuh untuk membunuh saksi. Kamu tunggu saja sampai lantai penjara ini aus. Dan kamu bahkan lebih hebat lagi. Menganggap hukum Daxia seperti angin lalu. Melihat cewek lain, entah merampas atau memaksa. Bahkan nggak sesuai keinginanmu. Dijual di pasar gelap. Kamu dengan kejam melukai 6 perempuan. Kakakmu menghancurkan bukti untukmu. Membunuh 2 orang. Keluarga Sun kalian benar-benar mengira kalian adalah kaisar. Negara Great Xia kita. Apa nggak ada hukum yang bisa menjangkau kalian? Bajingan, aku sudah memperingatkanmu dari awal. Bilang, jangan bertindak gila. Kamu dengar nggak apa yang kukatakan? Sekarang seluruh keluarga Sun kita sudah dibantai oleh kalian. Sekarang senang, puas. Nona Tang, maaf Nona Tang, ini semua salahku. Kenapa nggak kasih aku kesempatan lagi? Aku mohon, tolong. Aku sudah memperingatkanmu, jangan memaksaku. Kamu nggak akan sanggup menanggung akibatnya. Ketua, 10 perusahaan terdaftar dari Sun Group. Harga saham sudah sangat rendah dan tidak bisa turun lagi. Sun sudah tamat. Bagus. Nona Tang, Aku hampir lupa tentang kamu, Kapten Zhu ini. Sangat dekat dengan keluarga Sun. Periksa dia untuk saya. Pasti dihukum berat jika ada masalah. Jika dia baik, jangan salahkan orang baik. Oke, sudah berakhir. ambil semua.
Ketua, Xiao Shui. dia baik-baik saja, tapi tubuhnya masih sangat lemah. Oke, saya paham. Xiao Shui. Xiao Shui. Kamu siapa panggil saya Xiao Sui? Aku kenal kamu. Aku ibu kamu. Kamu tidak ingat aku? Ibu? Betapa konyol. Saat kamu membunuh ayahku. Kenapa tidak bilang kamu ibu aku? Kamu biarkan aku keluyuran sendiri. Saat dibully. Di mana kamu sebagai ibu? Aku? Aku hidup di bawah atap keluarga Jiang. Mereka memperlakukan aku seperti pembantu. Sedikit-sedikit main pukul. Sedikit-sedikit main umpat. Kamu tahu nggak, aku sudah menderita bertahun-tahun. Xiao Shui, maafkan ibu. Maaf. Cuman kata maaf. Apa penderitaanku bertahun-tahun bisa dihapus begitu saja? Kalau sekarang aku peduli, apa aku jadi terlihat nggak tahu diri? Bukan, Xiao Shui, bukan begitu. Ibu tahu ini salah ibu selama ini. Beri ibu kesempatan ya, biar ibu menebusnya, oke? Kamu mau menebusku? Mau menebus bagaimana? Kasih aku uang? Maaf, sekarang aku nggak kekurangan itu. Kasih aku kasih sayang seorang ibu. Dulu aku butuh, tapi sekarang juga sudah nggak. Xiao Shui, aku... Xiao Shui, kamu menyimpan kebencian di hati, aku juga mengerti. Tapi ibumu nggak mau melihatmu seperti ini. Waktu itu, aku melihat sendiri ibuku membunuh ayahku. Itu karena ayahmu memang pantas mati. Kamu pikir ayahmu orang baik? Waktu ibumu dipukuli ayahmu, haruskah dia diam saja? Kalau mau salahkan, salahkan ayahmu, bukan salahkan ibumu. Benar. Aku seharusnya membenci ayahku selama lebih dari 10 tahun. Ibuku dari awal sampai akhir tidak bersalah. Kalau memang harus disalahkan, ya salahkan aku. Hidup Lin Shui memang sengsara. Xiao Shui, bukan begitu. Kamu tahu nggak? Aku masih sering mimpi buruk. Aku bermimpi kamu menikam ayahku sampai tewas dengan gunting. Maafkan ibu, Xiao Shui. Ibu benar-benar nggak nyangka kamu melihatnya. Aku benar-benar tidak menyangka akan ditabrak olehmu. Kamu bilang maaf. Hanya karena aku menabraknya. Bunuh ayahku. Kamu tidak merasa itu salah, kan? Tidak. Chifeng, kamu menyelamatkan aku hari ini. Menderita banyak luka. Aku sangat berterima kasih padamu. Tetapi hal antara aku dan dia. Bisakah kamu meninggalkannya? Aku. Cai Feng. Kamu keluar duluan. Xiao Shui, ibumu adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Kamu tidak memahami kesedihannya. Itu saja yang bisa aku katakan. Aku lihat kamu sekarang cukup baik, kan? Xiao Shui, itu bukan seperti yang kamu pikirkan dulu. Kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa, kan? Aku masih kecil waktu itu. Tetapi aku bisa memahami. Kamu karena ayahku memperkosa kamu. Makanya kamu membunuhnya. Tetapi yang aku tidak pahami adalah, kenapa kamu harus membunuhnya? Katakan, ibuku membunuh ayahku. Apa yang kamu ingin aku pikirkan? Kamu membunuh dengan baik. Membunuh dengan baik. Apakah tidak ada cara lain yang bisa kamu lakukan? Xiao Shui, aku Sudah bertahun-tahun kamu mencari aku. Aku sedang berlari. Kamu sudah dewasa. Kamu benar-benar tidak bisa mengejar anak 6 atau 7 tahun. Kamu tahu betapa dinginnya hari itu. Xiao Shui, Aku tersesat setelah aku berlari keluar. Jika keluarga Jiang tidak menyelamatkan aku sekarang sudah mati kedinginan. tahu, ibu tahu. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan dulu. Apa itu sebenarnya? Kamu katakan. Apa sih itu? Kamu yang bilang. Tahun itu. Xiao Shui. Xiao Shui, kamu kenapa? Jangan takuti ibu, Xiao Shui. Aku sakit perut. Dokter.
Pasien memiliki riwayat sakit perut yang lama. Pola makannya seharusnya sangat tidak teratur. Yang dia butuhkan sekarang adalah istirahat yang cukup. Oke, saya mengerti. Terima kasih, dokter. Pemimpin, sekarang ada beberapa hal tindak lanjut di keluarga Son. Kamu perlu menanganinya dengan baik. Bantu aku merawat Xiaoxue. Laporkan segera jika ada pertanyaan. Ya, pemimpin. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Siapa aku? Aku adalah Ibu Baptis Lin Shui, juga bosnya. Aku datang untuk membawanya pergi. Oh, jadi kamu adalah Ibu Jiang Haoyu. Mengapa kamu marah untuk anakmu? Malas bicara omong kosong denganmu. Aku pergi? Saya pikir informasimu terlalu tertutup. Kamu tidak tahu tempatmu. Kemarin, keluarga Sun dibangkrutkan oleh kami. Bagaimana? Apakah kamu pikir keluarga Jiang lebih kuat dari keluarga Sun? Keluarga Jiang saya secara alami tidak sebaik keluarga Sun. Tapi keluarga Jiang saya tidak bersalah. Tidak pernah melakukan hal ilegal. Tidak peduli seberapa kuat Tang Mingjia. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Dan satu-satunya anakku kehilangan keturunannya. Kami tidak akan membiarkan ini berlalu. Mau apa? Aku mau apa? Aku mau bawa Lin Shui kembali ke keluarga Jiangku. Itu mustahil. Laporkan segera pada pimpinan. Lihat triknya. Kenapa kamu di sini? Mau apa? Bajingan kecil kejam sekali. Keluarga Jiangku yang membesarkanmu. Kau membuat garis keturunan keluarga Jiangku terputus. Aku tidak melakukannya. Tidak, anakku masih di rumah sakit. Berani kau bilang tidak. Kamu sudah keterlaluan. Ada yang mendukung kamu sekarang? Berani. Aku memukul kamu dan kamu masih berani menahan? Kenapa kamu memukul aku? Apa yang aku lakukan salah? Apa yang kamu lakukan salah? Kamu tahu bagaimana Haoyu disiksa oleh ibu kamu sekarang. Dia tidak akan pernah menjadi pria lagi. Dia pantas menerimanya. Dia menyiksa aku pertama. Dia lebih buruk daripada binatang. Makanya ibu aku memukul dia. Apakah hanya aku yang pantas mati? Apakah aku dilahirkan untuk disiksa oleh Jiang Haoyu? Kamu sekarang ada dukungan dari ibu kamu. Kamu tidak menganggap keluarga Jiang aku serius sama sekali, ya? Oke. Bawa dia ke aku. Tidak, jangan datang ke sini. Lepaskan aku. Aku akan bilang apa? Aku adalah seorang ibu. Anak aku sudah hancur. Aku tidak takut lagi ke neraka. Kalau begitu, kita ke neraka bersama. Tidak. Ibu kamu menghancurkan kemampuan anak aku untuk menjadi pria. Kalau begitu, aku akan menghancurkan wajah cantik kamu. Kamu bilang ini adil. Aku mohon kamu. Kamu tidak. Ingat, semua ini kesalahan ibumu. Deburutu kamu. Jika kamu mau menyalahkan dia saja. Berhenti. Kamu kembali cepat sekali. Di wilayahku, kau berani menyakiti putriku, cari mati. Cari mati? Putraku jadi cacat karena ulahmu. Aku sudah tak ingin hidup lagi. Kalau begitu, lihat saja bagaimana aku merusak wajah putrimu. Iblis hitam putih, hentikan dia. Tidak. Tang, putrimu dulu ditinggalkan di salju, hampir mati kedinginan. Putrakulah yang melihatnya dan bersikeras membawanya pulang.
Kalau tidak, putrimu sudah mati 16 tahun lalu. Kamu menyelamatkan putriku. Aku berterima kasih padamu. Berterima kasih? Berterima kasih dengan merusak putraku? Seperti itukah balas budimu? Kamu menyelamatkan putriku, tapi bukan berarti kau bisa memperlakukan putriku sebagai mainan, budak, dan menginjak-injaknya sesukamu. Cukup, keluarga Tang. Pisau itu belum menusukmu. Kau takkan pernah merasakan sakitku. Sekarang, di hadapanmu, aku akan merusak wajah putrimu. Aku sarankan kau turunkan belati itu. Atas jasamu menyelamatkan putriku, aku bisa memaafkan kejahatan kekerasanmu hari ini. Tang, kau benar-benar tak paham situasi. Putrimu sekarang ada di tanganku. Aku suruh kau berlutut untukku. Berlutut dan memohon padaku. Mungkin aku akan pertimbangkan. Nanti aku akan mulai dengan ringan. Mau aku berlutut untukmu? Apa? Lututmu terlalu keras untuk berlutut? Aku sudah memberi kamu kesempatan. Begitu aku bergerak, kamu akan menyesal. Kamu menembak? Kamu anggap demon hitam putihku hanya sebagai hiasan? Aku memberi kamu satu kesempatan terakhir. Lepaskan anakku segera, aku bisa melupakan hal-hal ini hari ini. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli dengan anakmu sendiri. Ya, jika kamu peduli, bagaimana anakmu bisa dibiarkan di salju dan mati kedinginan lagi? Jika kamu benar-benar peduli dengan anakmu, bagaimana kamu bisa mengabaikannya selama bertahun-tahun? Xiaoxue, tidak seperti ini. Kamu benar-benar berpikir ibumu adalah pendukungmu? Oh, kamu benar-benar ingatanmu buruk. Sudah lupa kesulitan yang kamu alami sejak kecil? Dia memberikannya kepada kamu. Sekarang aku hanya meminta dia berlutut untukku. Dia bisa menyelamatkan kamu. Tetapi apakah dia akan berlutut untukmu? Itu tidak akan terjadi. Karena dia adalah pemimpin terkenal dari Nine Phoenix Society. Berhenti bicara, jangan bicara lagi. Kenapa tidak bicara? Karena itu adalah kebenaran. Ibumu, dia membunuh ayahmu sebelumnya, lalu meninggalkan kamu sendiri. Kemarin dia melumpuhkan anakku lagi. Anakku menyelamatkan hidupmu. Dia peduli? Cukup. Kenapa itu cukup? Kebenaran tidak bisa dikatakan. Faktanya adalah kamu, Tang Yunjia, tidak punya hati balas dendam wanita berdarah dingin dan kejam. Liu Ying, jika pemimpin kami adalah orang berdarah dingin dan kejam, maka kamu dan anakmu sudah mati. Hahaha, ups. Kamu sangat melanggar hukum bunuh siapapun yang kamu mau. Tak ada yang peduli. Apa yang kamu lakukan? Kamu masih punya hukum di mata kamu? Apa yang aku lakukan? Aku akan menghancurkan si jalang kecil ini, lalu masuk penjara. Apa? Tang Yunjia membunuh seseorang? Dia juga berencana membayar dengan nyawanya? Kamu. Akhirnya, aku akan menanyakanmu mau bersujud atau tidak. Kamu tidak pantas aku bersujud. Kamu lihat, dia tidak peduli denganmu sama sekali. Lepaskan anakku sekarang. Kalau tidak, kamu tidak sanggup menanggung akibatnya. Haha, apapun akibatnya, aku sanggup menanggungnya. Lalu apa aku bagi kamu? Kamu adalah hidupku, semua yang aku punya adalah anakku yang paling sayang. Aku akan melakukan apapun untukmu, aku akan memberikan segalanya untukmu. Cukup. Seberapa bangga kamu? Bahkan jika wajahku akan dicakar, kamu bisa melakukannya tanpa berkedip. Tanpa kompromi. Xiaoxue, kamu tidak memahami, aku tidak perlu bersujud kepadanya. Kamu mencari mati. Mencari mati? Kamu tidak memahami situasi kan? Setan hitam dan putih. Ya. Hentikan dia, jangan biarkan dia melangkah. Ya. Jangan menyalahkan aku. Salahkan ibu kamu yang tak berperasaan. Jangan datang ke sini. Tidak. Aku bilang kamu mencari mati. Bagaimana mungkin? Aku pernah memberi Sun Lianfeng kesempatan, tapi dia tidak mau. Jadi keluarga Sun sudah hancur. Apa yang menanti Sun Lianfeng juga akan menjadi vonis hukum yang tegas. Aku juga memberimu kesempatan, tapi kamu juga tidak mau. Kamu berhenti? Ya, pemimpin. Kita tidak bisa membunuh orang. Membunuh berarti segitu pentingnya bagimu? Kamu pikir dengan membunuh orang, kamu bisa lolos dari hukum? Sebelum kamu membunuhku, aku sudah melapor ke Biro Investigasi Ilahi sebelum datang ke sini. 1 nyawa setara dengan seumur hidup penjara untukmu. Setelah kamu masuk penjara, anakku bisa membalas dendam pada anakmu sesukanya.
Kalau begitu, coba tebak setelah kamu mati, apakah aku akan memberi anakmu kesempatan itu? Aku peringatkan kamu, cukup sudah. Kalau kamu memaksaku, aku akan membuat keluarga Jiang kita tidak menyisakan seorang pun. Pergi. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Ayo pergi. Xiao Xue, maafkan ibu. Ibu terlambat. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Kamu keluar. Xiao Xue. Xiao Xue, Kalau waktu itu aku tidak menghentikanmu, apa benar kau yang membunuh Liu Ying? Xiao Xue, sampai saat ini masih mau membela Liu Ying. Aku tidak membela Liu Ying. Aku juga tidak akan membela Jiang Haoyu. Aku juga tahu ayahku memang sangat menjengkelkan. Tapi yang tidak ku mengerti adalah, kenapa dia harus membunuh? Kupikir setelah kau membunuh ayahku, kau sudah mendapat pelajaran. Tak kusangka kau masih. Xiao Xue, dengarkan aku. Kau dengarkan aku? Aku tidak mau bicara. Aku mau istirahat, oke? Boleh tidak? Xiao Xue, aku tahu kau sedang sangat emosi sekarang. Kau istirahat dulu yang baik. Tunggu nanti, ibu akan jelaskan pelan-pelan padamu. Baik? Pemimpin Xiao Xue masih banyak salah paham tentangmu, tapi kurasa dia masih memikirkanmu. Aku berhutang banyak padanya, apapun pendapatnya tentangku, aku harus mencari cara untuk membalasnya. Aku percaya suatu hari Xiao Xue akan membuka hatinya menerimamu. Tapi sekarang ada hal yang paling merepotkan, yaitu kontrak agensi Xiao Xue masih di perusahaan Jiang Xiao Xue pasti masih dikendalikan Jiang. Khawatirnya, Jiang tidak akan melepaskannya. Sekarang Liu Ying ini sudah gila. Kalau dipaksa melanggar, berapa banyak yang harus kita bayar pada Jiang? Ini belum jelas. Coba periksa. Ya, pemimpin. Pemimpin Tuan Song sudah kami undang. Dia berjanji akan menjadi penengah untuk kita. Keluarga Jiang benar-benar keterlaluan, malah memasang denda ganti rugi sampai 100 miliar. Ini benar-benar tidak memberi jalan hidup bagi Xiao Hui. Keluarga Jiang tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi hari ini, aku akan membuat keluarga Jiang mengembalikan kebebasanmu. Kamu duluan. Keluarga Jiang pasti akan mengajukan banyak permintaan yang tidak masuk akal hari ini. Jangan khawatir. Ibu di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Nona Tang, lama tidak berjumpa. Tuan Song, Kapten Zhao. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang. Sama-sama, Nona Tang. Wah, Xiao Xue tidak buruk juga. Akhirnya dapat pelindung. Kalau begitu, keluarga Jiang kami untukmu. Tidak ada gunanya. Siapa yang memanfaatkan siapa? Jiang Haoyu, sejak aku masuk ke keluargamu, aku cuma jadi budak dan pelayan. Itu tidak usah dibahas lagi. Tapi waktu itu kau suruh aku menemani Sun Lianfeng itu. Kau tahu tidak kalau ibuku tidak datang tepat waktu? Apa yang akan terjadi padaku? Apa akibatnya? Coba ceritakan. Kamu tahu sendiri bagaimana kelakuan Sun Lianfeng itu. Perlu lagi Xiao Xue mengulanginya? Bukannya cuma menyuruhnya tidur dengannya, tidak akan kehilangan sepotong daging. Lagi pula, Xiao Xue bukan perawan suci. Dia pura-pura suci apa di sini? Kalau dia nurut, apakah Sun akan mempermalukannya? Cari mati. Bagaimana? Mau memukul anakku lagi di hadapanku? Mau bicara atau tidak? Bagaimana mau pukul anak saya lagi di depan saya ya? Mau bicarakan ini? Pemimpin, tahan dulu. Ibu Liu, semua sudah sangat paham dengan situasi saat ini. Karena kebencian di antara kalian, Nona Lin Xue, terus bekerja di perusahaan kalian, itu sudah tidak pantas lagi. Benci. Itu tidak tepat. Oh, Lin Xue hampir mati kedinginan di jalan saat masih kecil. Kami menyelamatkannya. Itu adalah penyelamat nyawa. Selama 16 tahun ini, kami membesarkannya. Itulah anugerah pengasuhan. Sekarang anak saya dilukai oleh ibu Lin Xue. Tang Yunjia ini adalah balas dendam. Tepat, Tuan Song kami semua menghormati Anda, tapi Anda menyimpulkan hubungan kami dengan kebencian.
Saya rasa itu tidak cukup akurat, karena kami tidak punya apa-apa selain kebaikan untuk mereka, tidak ada dendam. Kamu, Apa saya salah? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kami inginkan? Harus bagaimana? Kamu yang harus bertanya pada dirimu sendiri. Kami telah membesarkan putrimu. Bagaimana membalas budi penyelamatan nyawa dan apa yang harus saya lakukan atas perusakanmu terhadap anak saya? Kamu. Liu Ying, Jiang Haoyu. Jika aku bisa memilih lagi di hidup ini, lebih baik aku mati kedinginan di salju itu daripada masuk ke keluarga Jiang kalian. Kamu bilang budi penyelamatan nyawa itu, aku bisa terima itu. Tapi kamu bilang budi pengasuhan, sejak masuk keluarga Jiang kalian, aku adalah pengasuh gratis kalian. Di usia 7 tahun kalian menyuruhku mengepel lantai dan mencuci baju. Kalau tidak puas, suruh aku berlutut di depan pintu. Kalau tidak menurut, dipukul atau dimarahi. Budi pengasuhan macam apa itu? Bu Liu, kamu benar-benar membiarkan Xiao Xue menjadi pengasuh untuk keluarga kamu pada usia 7 tahun? Ini benar-benar keterlaluan. Liu Ying, kamu masih ingat? Pada usia 8 tahun, aku membuatkanmu semangkok air gula. Tapi kamu bilang itu terlalu manis. Langsung melempar air gula panas itu ke aku. Lalu kamu tidak peduli dengan luka bakar aku. Aku dihukum berlutut di depan pintu lebih dari 2 jam. Aku ingat itu tanggal 26 bulan 2. Salju turun sangat lebat. Jika bukan karena aku kuat, aku pasti sudah mati kedinginan di salju. Keterlaluan. Dan ketika aku berusia 9 tahun, aku bilang perut aku sakit. Perut aku sakit, benar-benar sakit. Tapi kamu bilang aku hanya berpura-pura. Lalu memukul aku lagi. Kadang aku berpikir, keluarga Jiang kamu jelas sangat kaya dan berkuasa. Tidak kekurangan pengasuh. Jika kamu tidak bisa menerima aku, kenapa kamu mengambil aku? Aku kabur? Kenapa kamu membawa aku kembali lagi? Kenapa begitu? Bu Liu, kamu terlalu berlebihan. Ini yang kamu sebut sebagai kasih sayang orang tua. Bahkan seekor anak anjing. Itu juga penyiksaan terhadap hewan. Selain itu, Xiao Xue adalah seorang manusia. Benar. Xiao Xue. Maaf. Semua ini kesalahan ibu. Maafkan kamu. Sebelum usia 14 tahun, aku ingin mati setiap hari. Setelah usia 14 tahun, aku akhirnya merasa lebih baik. Aku tahu kemudian. Kamu lihat, aku tampak cukup baik. Suara juga tidak buruk. Anggap aku sebagai mesin penghasil uang. Sudah cukup? Tentu belum. Kamu ingin mengontrol aku. Ibumu membiarkan kamu memperkosa aku pada usia 14 tahun. Keluarga Jiang kamu adalah sekumpulan binatang. Begitulah cara kamu membesarkan anakku. Kamu biarkan aku pergi. Kamu mau apa? Apa kamu mau membunuhku di depan Kapten Zhao? Kapten Zhao. Nona Tang, jangan gegabah. Jangan lakukan itu. Liu Ying, apa yang dikatakan Xiao Xue itu benar. Tidak ada hal seperti itu. Mana mungkin aku membiarkan anakku memperkosanya? Ya, semuanya sudah jelas di sana. Jangan dengarkan dia yang ngomong sembarangan di sini. Aku tahu kamu tidak akan mengakuinya. Tapi semua orang seharusnya tahu dalam hati. Aku, Lin Xue, tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Xiao Xue ada di sini hari ini. Apa yang kamu ingin ibu lakukan? Ibu mau lakukan apa? Kalau kamu ingin keluarga Jiang mati, aku akan bunuh mereka untukmu. Kamu tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi pada ibumu. Paling-paling aku berikan nyawaku padamu. Nona Tang, jangan gegabah. Lupakan saja yang sudah-sudah. Aku juga tidak ingin kamu menghancurkan hidupmu untukku. Baiklah, ibu dengar kata kamu, lupakan saja yang sudah-sudah. Tapi hari ini, kamu harus bebaskan Xiao Xue dari kontrak ekonomi dengan keluarga Jiangmu. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu, aku jalani hidupku. Aku bisa berhenti memikirkan masa lalu. Tapi apa yang harus kukatakan tentang kau yang menghancurkan anakku? Mau apa lagi? Kau harus memberiku penjelasan. Aku puas. Aku akan batalkan kontrak dengan putrimu secara gratis. Kalau tidak, dia harus bekerja untuk perusahaanku di masa depan. Mau jelaskan apa? 3 syarat. Asal kau lakukan, aku akan batalkan kontraknya segera. Kau bilang syarat pertama, kau beri anakku 3 gelas minuman di depan semua orang. Ganti rugi. Kau. Tuan Liu, itu tidak pantas. Nona Liu, kita semua ini berbisnis. Kita pasti akan bertemu lagi. Untuk apa begini? Aku kasih kau muka. Aku cuma datang untuk duduk dan bicara dengan Tang Yunjia.
Tapi kalau kau mau membelanya tanpa alasan, maka kurasa tidak perlu lanjut bicara. Kau mau menyembah atau tidak? Bagaimana kalau aku yang menyembah untuk pemimpin kita? Kau siapa? Minggir dariku. Ini tempatmu bicara? Ini dia. Ya. Baik, aku lakukan. Ibu. Tidak. Akhirnya kau mau memanggilku ibu. Kau tidak perlu membuatku khawatir. Ibu bilang hari ini, pokoknya, aku harus bantu kau batalkan kontrak itu. Kau masih mau menyembah? Aku mau. Sujud. Sembah sekarang, dasar jalang. Apalagi yang kau tunggu? Jangan keterlaluan. Sudah, apa jangan sok jago kalau memang mampu. Kamu. Persyaratan kedua. Kondisi kedua itu sederhana. Terima 30 cambukan dariku. Kamu. Pak Liu, ini tidak pantas kan? Perilakumu melanggar hukum. Oh, jadi itu melanggar hukum? Kalau begitu, anggap saja aku tidak bilang. Kalian semua bebas pergi. Baik. Aku terima 30 cambukanmu. Ibu. Nona Tang. Tidak perlu banyak bicara. Aku sudah mantap. Ibu. Anak. Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kondisi ketiga? Aku peringatkan, jangan keterlaluan. Kesabaranku terbatas. Liu Ying, aku sudah tunjukkan ketulusan terbesar. Aku minta kamu berhenti. Beraninya kamu mengancamku? Kamu. Kondisi ketigaku adalah... Ibu izinkan saya sebutkan syarat ketiga. Kamu. Oke. Syarat ketiganya sederhana. Biarkan dia menemaniku semalam. Aku yang akan menemanimu. Kamu sanggup. Bahkan kalau tidak sanggup, aku tetap akan mainin kamu sampai mati. Jalang. Kamu. Bagaimana kalau biarkan dia tinggal bersamaku semalam? Aku akan tanda tangani dokumen pemutusan. Tidak mungkin. Tidak, lupakan saja. Aku juga tidak memaksa. Zhang Haoyu, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kapten Zhao, ada apa mau menangkapku? Kamu masih punya muka apa? Liu Ying, kamu juga berpikir begitu? Betul, maksud anakku adalah maksudku. Oke. Aku janji. Nah itu dia, sekarang dia sudah setuju. Kalau begitu, kalian pergi. Asalkan dia menemaniku malam ini, besok aku akan tanda tangani surat pemutusan. Ya, kalian bisa pergi sekarang. Ini. Ibu, itu pasti tidak mungkin. Xiao Shui, tidak apa-apa. Aku pikir cuma digigit anjing. Asalkan kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Tidak boleh. Pemimpin bawa Xiao Shui pergi dulu. Besok pasti aku bawa kembali dokumen pemutusannya. Pemimpin aku. Bu, kenapa kau pukul kakak Cifeng? Cifeng, apa tujuan 9 Phoenix Society-ku? Ini. Katakan. Tujuan 9 Phoenix Society adalah kami para wanita harus berjuang untuk meningkatkan diri dan mencintai diri sendiri, kecuali yang kuat dan yang lemah. Lalu, jangan pernah mengkhianati saudara-saudari kita. Bagus itu. Jadi kau pikir aku akan mengkhianatimu demi anakku?
Cifeng, aku tidak pernah menganggapmu sebagai bawahanku. Kau adalah saudariku, adalah keluargaku, bahkan jika pedang dan kapakku menghujam lebih dalam. Aku tak bisa membiarkanmu menjual tubuhmu. Aku tidak setuju dengan syarat ketiga ini. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kalau begitu, pergilah cepat. Betul, siluman hitam putih, antar mereka pergi. Silakan pergi. Kalian, apa kepalaku tadi bersujud percuma? Kalian yang tidak memenuhi permintaanku yang terakhir, masa bisa menyalahkanku? Liu Ying, Bagaimana? Kau mau berbuat sesuatu padaku di depan perwira polisi senior seperti Kapten Shaw? Untuk melakukan sesuatu padaku? aku sudah memberikan ketulusan terbesarku. Kau masih tidak mau menyelesaikan kontrak ini, ya? Bukan aku yang menolak menandatangani. Kau tidak menyelesaikan permintaanku yang ketiga. Tentu saja kau juga bisa memilih untuk wan prestasi. Ganti rugi 500 miliar. Kau hebat sekali. Seharusnya bisa dikeluarkan. Kau, Haha. Liu Ying, kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Berani-berani kamu mengancam aku? Sekarang aku kasih kamu dua opsi. Pertama, aku kasih kamu 1 miliar. Bongkar ekonomi Xiao Shui. Opsi yang sampah banget, 1 miliar untuk dikasih ke pengemis. Kamu juga bisa pilih kondisi kedua. Opsi kedua. Opsi kedua lebih simpel. Kami dari Nine Phoenix Society akan bersatu dengan keluarga Zhao di Xiangjing. Ada keluarga-keluarga besar lainnya. Jangan lakukan apa-apa. Serang keluarga Jiang kamu dengan semua kekuatan kami. Jangan mulai semua aktivitas komersial kamu. Tunggu sampai kamu bangkrut. Kontrak ekonomi Xiao Shui akan berakhir dengan sendirinya. Kamu. Aku tidak percaya kamu punya kemampuan untuk melakukan ini. jangan percaya bagaimana keluarga Jiang kamu lebih mampu daripada keluarga Sun. Keluarga Sun kami bongkar dalam 1 malam. Keluarga Jiang kamu bisa bertahan lebih lama? Kalau begitu, kenapa kamu datang ke aku untuk bicara? Kenapa tidak dilakukan dari awal? Itu karena tangan keluarga Jiang kamu relatif bersih. Butuh waktu untuk menghadapi kamu. Aku tidak ingin ribut dengan kamu. Aku hanya berharap Xiao Shui bisa cepat keluar dari masalah keluarga Jiang kamu. Mom, jangan dengarkan dia. Ini tidak bisa dihentikan. Lagi pula, aku sudah seperti ini. Aku takut apa, dan kami akan teruskan. Oke, teruskan. Semua aktivitas bisnis kamu Xiao Shui tidak akan ikut. Mulai hari ini, putriku tidak akan ikut dalam aktivitas bisnis kamu. Tanpa biaya pembatalan, aku akan perlahan-lahan runtuhkan keluarga Jiang kamu. Siapa yang kamu takuti? Aku ini takut ancaman? Ayo mulai. Tunggu sebentar. Ada apa? Aku janji, asalkan kamu bayar denda 100 juta, kita batalkan kontraknya. Ibu, jangan. Diam. Dari hari ini Xiao Shui dan keluarga Jiangmu putus hubungan. Tak ada hubungan lagi. Aku peringatkan kamu. Kalau berani ganggu Xiao Shui lagi, aku buat hidup keluarga Jiangmu lebih buruk dari mati. Hao Yu, aku mohon, tolong lepaskan aku. Biarkan teman-teman main bersama. Kamu bisa kabur hari ini. Xiao Shui. Maaf, aku yang buat kamu menderita. Ibu, aku cuma mau tanya 2 hal. Katakan, ibu tak akan sembunyikan apa-apa. Apa ayahku memang harus mati? Dan kenapa dulu kamu tidak keluar dan kejar aku? Bertahun-tahun. Aku terusik oleh 2 pertanyaan ini. Jadi aku tak mau kamu berkata tidak jujur. Baik. Biar aku jawab pertanyaan pertamamu dulu. Apa ayahmu pantas mati? Tahun itu. Lebih baik kamu angkat teleponnya dulu. Ada apa? Oke, aku segera ke sana.
Xiaoxue ibu ada urusan mendesak yang harus ditangani. Kalau gitu, kamu berangkat kerja dulu saja. Aku juga nggak buru-buru kok. Oke, parkir. Cifeng jaga Xiaoxue ya. Kalau ada apa-apa, hubungi aku saja. Jangan khawatir, bos aku yakin keluarga Jiang sekarang nggak akan kenapa-napa. Oke. Kamu tetap di mobil, jangan turun. Jiang Haoyu, kamu mau apa? Mau apa kamu pikir dengan membuatku cacat urusan ini akan selesai semudah itu? Biar ku kasih tahu. Nggak mungkin. Kamu tahu nggak, hari ini kamu menyerang kami. Apa konsekuensinya? Konsekuensi? Paling-paling kita mati bersama. Kau. Lagi pula aku juga nggak mau hidup sekarang. Pokoknya aku sudah tidak mau hidup lagi. Jangan biarkan dia menelepon. Tangkap mereka semua untukku. Halo, Master, ada apa? Ambilkan aku teleponnya. Sialan, tebak siapa aku? Jiang Haoyu, apa yang kamu mau? Aku peringatkan kamu, jangan sakiti mereka. Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Apalagi yang harus aku kehilangan? Aku kasih tahu kamu, kamu tidak seharusnya menghancurkan aku. Sekarang, kamu tunggu saja untuk mengambil tubuh mereka. Bawa kembali 2 perempuan sialan ini untukku. Lepaskan aku. Apa yang kamu mau? Kamu tidak takut dengan ibu aku? Kamu gila. Aku gila? Aku kasih tahu kamu. Aku sekarang memang sudah gila. Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Kamu tahu? Lihatlah. Ini yang ibu kamu yang gila kasih ke aku. Kamu tahu. Hari-hari apa yang aku jalani sekarang, aku bahkan tidak tahu kapan aku kencing sekarang. Aku bau di seluruh tubuh. Aku bahkan tidak tahan dengan diri aku sendiri. Aku bau di seluruh tubuh. Aku bahkan tidak bisa tahan dengan diri sendiri. Sial. Jadi kamu tidak salah sama sekali. Semua ini kesalahan ibuku, bukan? Salah. Aku salah. Kesalahan terbesar dalam hidupku adalah menyelamatkan kamu waktu itu. Seharusnya aku membiarkan kamu mati beku di salju saat kamu berusia 6 tahun. Mati beku di salju. Kamu dan ibumu sama-sama tidak tahu berterima kasih. Semua sial. Jiang Haoyu. Siapa yang merugikan siapa? Jika aku tahu aku berada di rumah kamu, aku harus menderita begitu banyak. Aku lebih baik mati di salju. Kali ini, jika ibuku tidak datang tepat waktu, aku mati lagi. Itu hanya lebih dari 10 tahun penyiksaan. Pergi ke neraka. Jika aku tidak menyelamatkan kamu, kamu masih bisa berdebat dengan aku di sini. Kamu dan ibumu sama-sama brengsek. Kamu tidak tahu apa yang baik. Kamu biarkan aku pergi. Kamu sekarang sangat rendah. Kamu berani melawan aku. Tunggu saja, aku akan menghabisi kamu hari ini. Lepaskan aku. Apa yang terjadi? Aku membunuh Jiang Haoyu.
Tunggu saja, aku akan menghabisi kamu hari ini. Lepaskan aku. Aku sial hari ini. Berani menyakiti nyonya kita, aku membunuh kamu. Dan itu yang terjadi. Aku membunuh Jiang Haoyu. Aku tidak menyesali tindakan aku. Karena dia memang pantas mati. Kalau kalau gitu, tahan dia. Nona Tang, aku butuh kalian semua ikut aku kembali ke kantor lagi. Masih terlalu banyak keraguan dalam hal ini yang perlu diverifikasi. Kakak Chifeng. Diam. Nona Tang, tidak ada orang luar di sini. Bisakah kau beritahu aku siapa yang membunuh Jiang Haoyu? Kapten Zhao, kenapa kau menanyakan ini? Masih banyak keraguan tentang hal ini. Chifeng dikendalikan oleh iblis hitam dan putih. Bagaimana dia bisa menyingkirkan iblis hitam dan putih dan membunuh Jiang Haoyu? Apa yang kau curigai? Aku tidak tahu. Aku hanya berpikir Chifeng yang membunuh Jiang Haoyu. Tidak perlu gunakan gunting dan ditusuk berkali-kali. Aku agak lelah. Aku ingin istirahat sebentar. Tidak. Tidak. Kalau aku tidak menyelamatkanmu, masihkah kau bisa berdebat denganku di sini? Kau dan ibumu sama-sama brengsek. Kau tidak tahu apa yang baik. Kau lepaskan aku. Kau sekarang sangat murahan. Kau berani melawanku ya? Lihat saja kalau aku bunuh kau hari ini. Lepaskan aku. Kenapa kamu memaksaku? Kenapa begitu? Kau pantas mati. Kau pantas mati. Jiang Haoyu sudah mati. Ayo kita lari. Cepat pergi. Kalau Tang Yunjia datang, kita semua akan mati. Kak Chifeng, aku yang membunuhnya. Tapi dia yang memaksaku. Dia yang memaksaku. Ya, tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Xiao Shui, dengarkan ibu. Mulai sekarang, jangan diiksa. Jangan bicara sepatah kata pun. Serahkan sisanya padaku. Tapi aku... Dengarkan ibu, percayalah padaku. Kak Zifeng, Xiao Shui, jangan takut ada ibu. Ibu, aku tidak bisa biarkan Kak Chifeng menanggung dosaku. Aku yang membunuhnya. Aku akan menyerahkan diri untuk menyerah. Xiao Shui, kamu tidak perlu menyerahkan diri. Ibu punya cara untuk menyelamatkan Chifeng. Benarkah ibu bisa menyelamatkannya? Ibu bisa apa? Jangan khawatir. Tentu saja ibu punya caraku sendiri. Merampok penjara? Kamu bodoh. Ibu tidak melakukan hal ilegal. Benarkah? Benar. Bukankah kamu selalu ingin tahu kenapa ibu membunuh ayah? Akan kuceritakan semuanya ya. Sebenarnya dulu aku tidak mengerti. Tapi, Bu, sekarang aku agak mengerti. Orang itu kadang terpaksa sampai batas tertentu. Benar-benar tidak ada jalan lain. Aku tidak pernah membayangkan suatu hari akan membunuh Jiang Haoyu. Ibu mengerti. Sebenarnya, waktu ibu masih muda, ibu sudah tinggal di rumah ayahmu. Dari kecil sampai besar, ibu tidak punya banyak pilihan. Ayahmu dulu sering menyiksa ibu. Tapi semua itu bisa ibu tahan. Hanya satu yang tidak bisa ibu terima, dia memukul ibu di hadapanmu. Dan ibu terus berpikir,
Hidup ibu sudah dihancurkan oleh ayahmu. Tapi, ibu tidak akan pernah mengizinkannya menghancurkan hidupmu lagi. Kamu pikir, kalau kamu tumbuh besar, yang kamu lihat hanya ayah memukul ibu, sementara ibu terus menahan diri. Kalau begitu, ibu tidak bisa membayangkan nilai apa yang akan tertanam di hatimu. Ibu, Kamu tiba-tiba terbangun hari itu. Ibu memohon pada ayahmu untuk berhenti menelepon hari itu. Ibu tidak mau kamu melihatnya. Tapi dia malah semakin menjadi. Aku membunuhnya dalam amarah. Tapi ibu tidak pernah menyangka. Anak sekecilmu melihat kejadian itu. ibu, aku minta maaf padamu. Selama ini aku salah paham padamu. Xiao Shui, justru ibu yang minta maaf padamu. Kamu sudah sangat menderita selama ini. Ibu, Dan kamu tahu, setelah kamu lari keluar hari itu, ibu terus mengejarmu. Tapi tidak disangka ibu tertabrak mobil. Saat ibu sadar, polisi sudah menangkap ibu. jadi begitu rupanya. Sejak keluar dari penjara, ibu terus mencarimu. Tapi sama sekali tidak ada kabarmu. Tapi tidak apa-apa. Orang yang berbuat baik pasti dapat balasan. Akhirnya ibu menemukanmu. Ibu, benarkah ibu bisa menyelamatkan kakak Cifang? Ibu janji padamu. Ibu pasti bisa menyelamatkan Cifeng. Baik, aku percaya ibu. Nak, jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkan kematianmu sia-sia. Mati saja tidak apa. Orang jahat seperti dia mati, dunia ini akan lebih damai. Anakku sudah meninggal. Beraninya kau mencacinya seperti itu? Kamu masih manusia? Apa aku salah? Dia memang pantas mati. Kalau dia tidak menculik anakku, apakah dia akan mati? Kamu keterlaluan. Bagaimanapun juga, anakku sudah tiada. Cukup. Cifeng akhirnya dipenjara. Semua gara-gara anak sialanmu itu. Aku habisi kau. Liu Ying, semua malapetaka ini karena hatimu yang jahat. Pola pikirmu tidak benar. Makanya anakmu jadi sesat dan menyimpang. Kamu bisa bersikap baik pada anakku dan didik anakmu dengan lebih baik. Hari ini, aku hanya bisa berterima kasih pada keluarga Jiangmu. Kekayaan apa yang kau inginkan, akan kucarikan cara untuk memberikannya padamu. Tapi bagaimana denganmu? Memukuli anakku saat dia berusia 7 tahun. Saat dia berusia 14 tahun, kau malah membiarkan anakmu memperkosa anakku. Kamu masih manusia? Tidak, kamu bukan. Kalian binatang. Diam kau! Diam kau! Sudah kuperingatkan kau. Jangan macam-macam lagi dengan kami. Anakmu lah yang cari mati. Kalau bukan kau yang menghancurkannya, mana mungkin dia balas dendam sebegitu ekstrem? Kalau anakmu tak menyiksa anakku, mana mungkin aku menghancurkannya? Bagaimana? Keluargamu menyiksa orang, orang lain pantas mati. Bagaimana dengan keluargamu? Tak boleh sedikit pun terluka? Kau... Apa yang kau lakukan hari ini adalah karma. Berhenti! Bagaimana? Benarkah anakku dibunuh oleh Cifeng? Apa maksudmu? Saat itu Cifeng dikendalikan oleh iblis hitam putih. Mustahil dia membunuh anakku. Satu-satunya kemungkinan adalah kau yang membuatnya. Melukai iblis hitam putih dan membunuh anakku. Benar kan? Harus kukatakan, imajinasimu memang luar biasa. Tak berani mengaku. Tak ada orang luar di sini. Kau bahkan tak bisa mengatakan yang sebenarnya. Konyol, apa yang tak berani kuakui?
Kalau begitu, katakan padaku. Bagaimana anakku mati? Kau benar-benar ingin tahu? Katakan. Kau benar. Aku yang membunuh anakmu. Kenapa? Haruskah aku tak membunuh anakmu dan membiarkannya terus menyiksa anakku? Dia berani memperkosa anakku. Dia pantas mati. Aku tantang kau. Aku akan melawanmu. Kau tahu sekarang kau akan melawanku. Kenapa kau pergi duluan? Saat kau menyiksa putriku, saat kau mengizinkan anakmu memperkosa putriku, seharusnya kau sudah memikirkan bahwa karma akan datang hari ini. Wanita jahat. Kau pikir pemimpin Nine Phoenix Society-ku ini sia-sia? Aku bisa dengan mudah membunuh anakmu. Aku punya banyak orang. Aku tinggal cari orang untuk disalahkan sekaligus. Aku beritahu, hati-hati. Membunuhmu juga sama mudahnya bagiku. Kenapa kau tertawa? Aku menertawakan kecerdasanmu. Bingung sebentar. Ponselku selalu dalam mode siaran, dan nomor telepon dengan tim Zhao terhubung. Kau pembunuh, kau tidak bisa kabur. Tak kusangka kau sebodoh ini. Nak, ibu sudah menemukan pembunuhnya untukmu. Kau tenanglah di sana. Pemimpin ini, Jangan bicara apa-apa. Tolong urus Xiaoxue saat kau keluar. tapi Ini perintah. Dan kau tidak boleh menemuiku lagi di masa depan. pemimpin. Nona Cifeng, Anda bisa pergi sekarang. Begini caranya kamu menyelamatkan Sister Chifeng. Saat kamu bilang kamu menyelamatkan dia, Itu satu-satunya cara. aku tidak mau ibu, aku tidak mau ini. Aku akan menyerahkan diri ke Kapten Zhao. Xiaoxue jangan impulsif. Kasus seperti Jiang Haoyu, bahkan jika dihukum, tidak akan dihukum beberapa tahun. Jangan khawatir, ibu mampu. Aku tidak akan menderita di penjara. Tetapi kamu berbeda. Xiaoxue, semua ini bukan kesalahanmu. Ibu berutang banyak padamu. Biarkan ibu melakukan sedikit sesuatu untukmu, oke? Ibu, kamu tidak melewatkannya dari awal sampai akhir. Kamu tidak berutang padaku. Satu orang melakukan hal dan satu orang melakukan hal. Aku tidak ingin seumur hidupku hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan. Dan membunuh Jiang Haoyu. Aku tidak menyesalinya sama sekali. Xiaoxue, Mengingat perampokan subjektif dan berniat jahat terhadap Jiang Haoyu yang telah meninggal penculikan telah didakwa terhadap terdakwa Lin Shui. Itu menimbulkan ancaman terhadap keselamatan pribadi. Pengadilan ini menghukum terdakwa Lin Shui untuk membunuh Jiang Haoyu. Itu pembelaan diri. Dibebaskan di pengadilan. selamat anak. Sudah cukup. Kalian semua masuk neraka. Kalian semua pergi ke neraka. Betapa tidak masuk akal. Tidak. Tapi, Tang Yunjia, jangan berpura-pura jadi orang baik. Kamu dan anak perempuanmu sama-sama makhluk tak tahu terima kasih. Kamu tidak tahu balas budi, membunuh anakku. Aku tak akan membiarkanmu pergi jika aku jadi hantu. Hei! Bukan orang lain yang membunuh anakmu. Kamulah wanita beracun itu. Jika kami benar-benar bersalah hari ini, mengapa hakim membebaskan kami? Kamulah yang menyuap hakim. Menyuap. Ini kesalahan orang lain. Kamu benar. Anakmu benar. Berarti palsu bahwa anakmu menculikku. Lin Shui, aku tak akan membiarkanmu pergi jika aku jadi hantu. Apa kamu, hantu? Aku tidak takut padamu sebagai manusia. Aku bahkan tidak takut jika kamu jadi hantu. Cifeng, proses alarm.
wanita beracun ini, melempari kami dengan asam sulfat. Fakta kejahatannya jelas. Kalian semua akan dihukum. Jangan dipikirkan, Xiao Shui. Ibu, jangan khawatir. Sejak membunuh Zhang Haoyu, aku sudah benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Nanti, aku tak akan pernah menghukum diriku sendiri untuk kesalahan orang lain. Itu anak perempuanku. Oke. Cifeng, apa masalahmu? Ya, Kakak Cifeng, ada masalah apa? ya, Cifeng, aku bisa membantu kamu menyelesaikannya. tidak, Pak. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini sendiri. Oke. Tapi jika ada sesuatu yang bisa aku bantu, kamu bisa bilang ke aku kapan saja. Anak yang baik. Aku tidak menyangka begitu banyak tahun berlalu dalam sekejap. Halo lagi. Ibu, dia melihat aku mandi. Omong kosong, kembali ke kamar kamu. Ibu, kenapa kamu tidak percaya aku? Sudah aku bilang, kembali ke kamar kamu. Kecilkan suara kamu. Aku akan bunuh kamu jika kamu bicara lagi. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu lakukan? Oke. Adik, ada apa dengan kamu? Nona, kamu kenapa? Kamu dari mana, Jalang? Giliranmu ikut campur. Pergi sana. Kalau aku nggak pergi, Oke, kamu. Jadi kamu menolak penghormatan hanya untuk minum hukuman, ya? Aku. Nona, kalau ada masalah lain waktu, kamu bisa kasih tahu aku. Aku bisa ambil alih untukmu. Bawa aku pergi. Kak, aku mohon ya. Bawa atlet aku. Putriku sayang, aku nggak nyangka. Bertahun-tahun berlalu dalam sekejap, ketemu lagi. Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku nggak punya uang buat belanja. Kamu, sebagai anak, nggak bisa kasih aku uang pensiun. Aku akan pensiunkan kamu. Kenapa enggak? Bajingan, kamu masih berani ngomong gitu sekarang. Bajingan. Keluar. Aku tahu kamu punya uang. Nggak kekurangan uang. Gampang buat usir aku. Kasih aja uangnya, 10 juta. Wah, sayang. 10 juta nggak banyak buat aku sekarang. Itu jumlah kecil. Tapi aku nggak akan kasih kamu sepeser pun.
karena kamu nggak pantas. Kalau gitu, percaya atau enggak, aku akan ceritain kejadian waktu itu. Aku kasih tahu semua orang, kamu 15 tahun yang lalu sudah jadi jalang yang kumain-maini. Kamu, Lihat dirimu. Sekarang betapa indahnya hidupmu. Naik mobil mewah, tinggal di villa. Betapa malangnya aku. Lagi pula, kamu juga dulu dibesarkan olehku. Kamu berdua, ibu dan anak, sulit jadi ayah tiri. Sungguh sulit bagiku untuk melihatnya. cukup. Liu Yunhe bajingan. Apa yang kau lakukan padaku dulu? Ayah mana di dunia ini yang akan? Apa? Katakan aku benar-benar ingin mendengarnya. Kamu, Pokoknya, entah kamu cekik aku seperti dulu atau kamu beri aku uang. Kalau tidak, aku akan mengungkapkan apa yang terjadi. kamu. Baik, duduklah. Pikirkan baik-baik. Tapi kesabaranku terbatas. Lebih baik kau cepat. Aku akan memberikannya besok. Oke. Ya ampun. Hei, tapi kamu begitu kejam, bahkan tidak datang melihat ketika ibumu meninggal. Aku tidak punya ibu. Pergi. Kenapa kamu di sini? Tergantung kondisimu. Datang menjengukmu. Ceritakan masa lalumu. Kamu tahu semua masa laluku yang menyedihkan? Kamu tahu semuanya. Kalau kamu tidak memberitahuku, sangat tidak adil. Tapi aku sebenarnya nggak mau ngomong. Kita lebih suka jadi siput kebanyakan waktu. Mengira, menghindari masa lalu akan menyelesaikan masalah. Sejak aku membunuh Jiang Haoyu, setelah berani mengaku, baru aku sadar, hanya dengan berani menghadapi masa lalu baru bisa benar-benar menyambut masa depan. Tapi aku. Sekarang aku sama sekali nggak takut. Ya, kita takut. Aku nggak takut masa laluku diketahui fans. Karena yang salah bukan aku. Yang salah itu Liu Ying dan Jiang Haoyu. Aku nggak akan pernah menanggung kesalahan mereka. Kamu beneran mikir gitu? Tentu aja, iya. Tapi aku tetap nggak mau ngomong. Ayo minum. Minum lagi biar berani ngomong. Kakak Chifeng, kamu selalu jadi sahabat terbaikku. Ayah tiriku yang bejat. Dia memperkosa aku. Dia memukul dan memarahi aku. Dan sekarang dia datang lagi mencariku. Minta aku kasih dia uang. Kalau aku nggak bayar, dia akan bicarakan itu. Xia Shui, kamu bilang aku harus gimana dong? Dari awal sampai akhir, kamu nggak salah sama sekali, kan? Terus kenapa orang jahat yang berani? Mereka yang mengancam kita. Kenapa kita yang harus takut? Kakak Chifeng, ini udah bukan masyarakat lama lagi. Gapura kesucian itu harusnya udah lama dibuang. Terus harus gimana dong? Aku ada ide. Cuman aku nggak tahu kamu berani nggak. Ide apa? Oke. Uangku mana? Uang apa? Aku nggak ingat punya utang sama kamu. Maksudmu apa? Maksudku apa? Ini harusnya menanyakan maksudmu. Kenapa kamu minta uang dari aku? 10 juta, begitu kamu buka mulut. Cuma karena aku ayahmu. Kamu ayahku konyol. Ada hubungan darah dengan aku. Kamu ayahku. Ayah tiri juga ayah aku yang menanggung kamu dan ibu kamu waktu itu. Ayah tiri juga ayah. Kamu pantas jadi ayahku? Apa yang kamu lakukan ke aku waktu itu? Itu yang harus dilakukan ayah. Kamu sudah tidak mau punya muka lagi ya?
Kenapa aku tidak punya muka? Berani kamu pukul aku? Kenapa aku tidak bisa pukul kamu? Aku rasa kamu memang sudah tidak mau muka lagi. Percaya atau tidak, aku akan bilang sekarang. Aku tidak percaya. Kau memperkosa aku saat aku masih di bawah umur. Aku tidak percaya kamu bisa bilang itu. Aku bujangan tua. Apa yang aku takut kehilangan muka. Tapi kamu berbeda sekarang, punya status. Kalau aku bilang kamu akan hancur. Kamu kasih uang. Kalau kamu tidak kasih uang, aku akan bilang ke semua orang sekarang. Waktu kamu 15 tahun, aku sudah... Kamu tidak boleh bilang. Kamu tidak mau aku bilang, aku harus bilang. Kamu jalang. Kamu pura-pura jadi apa? Kamu sudah, aku mainin waktu kamu 15 tahun. Kamu yang memaksa aku. Kalau aku menolak, kamu pukul aku. Kalau aku menuruti, kamu akan bunuh aku. Oh, benar. Aku masih ingat-ingat. Kamu menolak. Tapi setelah aku kasih kamu beberapa pukulan, kamu jadi jujur. Berani kamu memukul aku? Ini yang kamu harus bayar. Kamu mau bayar atau tidak? Tidak. Aku akan beritahu semua orang sekarang. Kamu sungguh tidak tahu malu. Masuk ke tempat tidurku. Kamu tidak perlu beritahu siapa-siapa. Maksudmu apa? Kamu. Tunggu saja, hukum akan menghukummu. Kamu mau apa? Kamu sendiri baru sudah mengaku kejahatanmu waktu itu. Ditambah dengan kesaksian Cifeng terhadap kamu. Kami sekarang secara resmi menahan kamu. Aku difitnah. Aku difitnah. Aku tidak bersalah. Aku difitnah. Aku hanya bicara sembarangan. Hei. Cifeng, kamu sungguh berani. Kamu adalah kebanggaan kami. Bersulang. Xiao Xue, selamat bergabung dengan Perkumpulan 9 Phoenix. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anggota Perkumpulan 9 Phoenix. Ya, aku bangga pada Cifeng dan Ibu. Ibu, mengapa Ibu mendirikan Perkumpulan 9 Phoenix dari awal? Sebenarnya, di masyarakat ini, kebanyakan dari kita masih termasuk kelompok yang kurang beruntung. Jadi, aku sudah berpikir, suatu hari aku akan bisa. Aku harus menyatukan semua orang. Ibu, kamu sangat hebat. Ayo, aku menghormati pemimpin. Sebenarnya tahun-tahun ini, aku bertemu banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Apa kesamaan mereka? Cukup ada untuk mereka. Pria-pria yang suka memukul orang. Kebanyakan dari mereka tidak kompeten. Orang yang tidak punya harapan. Kebanyakan dari mereka miskin. Dan pria-pria yang menghormati dan mencintai istri mereka. Bahkan lebih miskin, tapi mereka juga bisa hidup bahagia selamanya. Oh begitu. Xiao Xue, aku menerima panggilan darurat. Jadi, mari kita lakukan bersama-sama. Oke. Ayo. Ayo.